warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Nova Rikman selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi Etika dan Hukum Kesehatan terkait dengan HAM dan hak asasi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya dengan NPM 21170120002 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tiga cakupan poin pembahasan, yaitu yang pertama menjelaskan dan memberikan contoh dan perbedaan antara HAM dan hak asasi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu mengemukakan sejarah perkembangan dan momentum perkembangan HAM dan hak asasi kesehatan. Kemudian yang ketiga mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh implementasi HAM dan hak asasi kesehatan. Baiklah, pada poin pembahasan yang pertama yaitu perbedaan HAM dan hak asasi kesehatan. Di sini perbedaan antara HAM dan hak asasi kesehatan dapat dilihat yang pertama dari pengertian HAM, di mana HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat ataupun negara. Kemudian, sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan dan serta perlindungan hak dan martabat manusia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan hakikat HAM. Dikatakan bahwa hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, di mana begitu juga upaya dapat dicontohkan, yaitu begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, ataupun aparatur pemerintah baik sipil maupun militer serta negara. Kemudian pada poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk HAM. Di sini bentuk-bentuk HAM dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk HAM, yaitu yang pertama hak sipil dan hak politik, di mana cakupannya yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Kemudian hak untuk bergerak, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, dan hak untuk mempunyai hak milik. Kemudian pada poin yang kedua yaitu hak ekonomi dan sosial budaya, di mana hak tersebut mencakup hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama dalam bentuk pekerjaan sama dan sebagainya. Di mana sementara itu dalam Undang-Undang 1945 Amandemen 1 sampai 4 Undang-Undang 1945 memuat hak asasi yang terdiri dari hak-hak. Yang pertama yaitu hak kebebasan dan mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di mata hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak kehidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya operasional beberapa bentuk HAM yang terdiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. Cakupannya yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak pengembangan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Kemudian pada pembahasan yang ketiga yaitu pengertian hak asasi kesehatan. Hak asasi kesehatan merupakan hak asasi manusia, di mana hal tersebut tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai dan untuk kesehatan, kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat pengangguran, cacat, sakit, lanjut usia, atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.
Kemudian letak perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak asasi kesehatan terletak pada ruang lingkup yang mana hak asasi manusia dengan cakupan yang luas karena merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu, sedangkan yang dikatakan sebagai hak asasi kesehatan yaitu dengan cakupan hak yang berhubungan dengan keadaan sehat ataupun sakit masyarakat ataupun pasien yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian pada poin yang kedua yaitu membahas tentang momentum perkembangan HAM dan hak asasi kesehatan. Di sini momentum perkembangan HAM dan hak asasi kesehatan yaitu dapat dilihat dari 4 periode perkembangan di Indonesia, yaitu yang pertama pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan pemikiran tentang HAM dan hak asasi kesehatan masih pada hak untuk merdeka, yaitu self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Kemudian pada masa Orde Lama, perkembangan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan sebagai sistem pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 sampai 1967. Dalam periode ini telah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak yang terjadinya kepentingan Soekarno. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu perkembangannya terjadi realitas bahwa Orde Baru mewarisi suasana kehidupan demokrasi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan yang porak-poranda telah menyebabkan penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi imperatif. Kestabilan politik menjadi satu keharusan yang menata kembali kehidupan bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara terencana dan bertahap. Kemudian pada masa era reformasi, perkembangannya yaitu berusahanya ditegakkannya HAM dan dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, realifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN. Kemudian pada poin yang ketiga, pembahasan yang terakhir yaitu mengemukakan dan menjelaskan dan berikan contoh tentang implementasi HAM dan hak asasi kesehatan, di mana implementasi HAM di Indonesia yaitu dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional HAM atau yang kita kenal dengan istilah Komnas HAM, dan memasukkan dalam kurikulum pembelajaran dan lain-lain. Beberapa hal di atas merupakan implementasi HAM di Indonesia. Kemudian implementasi terkait dengan hak asasi kesehatan di Indonesia, di mana hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak, dan hal tersebut merupakan bentuk dari implementasi hak asasi kesehatan di Indonesia. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi terkait dengan hak asasi manusia dengan hak asasi kesehatan di Indonesia. Semoga dengan pemaparan materi tersebut, para pembaca dan pendengar dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan pendengar, dan mengambil hal-hal positif dan pembelajaran yang baik dari materi yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.